Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi di mata kuliah manajemen keuangan dan materi minggu ini kita akan banyak berbicara mengenai capital budgeting atau penganggaran modal. Jadi materi ini akan terbagi dalam 2 video lagi. Yang pertama adalah video persiapan ya supaya kalian bisa melakukan perhitungan yang benar. Video kedua adalah sharing mengenai apa saja sih perhitungan yang diperlukan dalam capital budgeting. Langsung saja kita mulai. Jadi yang namanya capital budgeting biasanya sih akan menyebabkan salah paham ya. Karena bakal mikir, wah ini belajar penganggaran nih. Tapi sebenarnya hampir nggak ada kaitannya dengan kegiatan penganggaran. Lalu apa dong ya? Kita sebenarnya akan membicarakan mengenai evaluasi. Layak atau tidaknya sebuah usulan investasi. Investasi dalam perusahaan tuh contohnya adalah misal bikin pabrik baru gitu ya, membeli mesin baru, mau membuka cabang baru, atau mau membeli perusahaan lain. 2 langkah ini adalah yang pertama bagaimana mengestimasi aliran kas yang dihasilkan dari sebuah rencana investasi atau proyek. Yang kedua adalah bagaimana mengevaluasi aliran kas ini ya, sehingga investasi atau proyek tersebut bisa dikatakan layak atau tidak layak untuk dilakukan. Lalu apa sih pentingnya penganggaran modal? Sebenarnya adalah untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan terkait investasi ini itu akan menguntungkan atau enggak sih buat kita gitu ya. Layak atau enggak layak sih buat kita. Karena sebenarnya investasi yang kita ambil, keputusan investasi yang perusahaan ambil ya yang terlalu besar atau terlalu kecil itu nantinya akan berdampak jangka panjang bagi masa depan perusahaan. Dan penganggaran modal ini biasanya juga memerlukan biaya yang besar, sehingga kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keputusannya sendiri itu harus diambil oleh banyak pihak, nggak hanya satu pihak aja. Jadi kita benar-benar sekali lagi harus menghitung secara tepat ya mengenai sebuah investasi, sebuah usulan investasi. Nah, sekarang adalah motif keputusan melakukan penganggaran modal. Sebenarnya ada 2 tinjauan ya, kenapa kita melakukan capital budgeting. Yang pertama adalah ditinjau dari aspek penghematan biaya. Saya mau melakukan investasi ini, mau melakukan proyek ini karena saya mau menghemat biaya ini, ya. Atau sebaliknya, saya pengen meningkatkan pendapatan saya sehingga saya harus melakukan proyek ini atau investasi ini. Dari sekian banyak opsi proyek, ada 4 ya, dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah proyek replacement, ekspansi, growth, dan yang terakhir adalah proyek lingkungan atau environmental. Berikutnya adalah macam keputusan capital budgeting ditinjau dari tingkat ketergantungan 2 proyek atau lebih ya. Jadi yang pertama adalah independent project. Independent project ini Anda harus tahu kalau dalam project independent itu arus kas suatu proyek itu tidak terpengaruh oleh diterima atau tidaknya proyek yang lain. Kemudian yang kedua adalah mutually exclusive project. Diterimanya sebuah proyek akan berdampak ditolaknya proyek yang lain. Yang ketiga complement project. Jadi suatu proyek ini itu merupakan komplementer atau pelengkap dari proyek yang lain. Yang terakhir adalah substitutes project. Jadi antara satu proyek dengan proyek yang lain ini dapat bersifat saling menggantikan. Jadi beberapa macam keputusan ya terkait dengan usulan investasi atau usulan proyek kalau dilihat dari tingkat ketergantungan 2 proyek atau lebih itu bisa terbagi jadi 4 ini. Sedangkan langkah dalam analisis kelayakan investasi yang pertama adalah kita harus menaksir dulu aliran kas dari alternatif investasi. Ini yang pertama tadi ya, caranya adalah kita menaksir dulu aliran kas, kemudian kita menghitung biaya modal rata-rata tertimbangnya, terus kita mengevaluasi nih investasi dengan beberapa kriteria yang akan kita pelajari minggu depan. Yang pertama adalah payback period, NPV, dan IRR. Lalu kita akan mengambil keputusan apakah alternatif investasi itu layak atau tidak layak untuk dilakukan. Oke, nah sebelum kita belajar mengenai tahap yang pertama ya dalam langkah-langkah melakukan capital budgeting, kita harus tahu dulu jenis-jenis aliran kas. Yang pertama adalah aliran kas awal atau initial cash flow. Berapa sih uang yang kita keluarkan di awal? Jadi itu di tahun 0 proyek sebelum proyek itu berjalan atau masih direncana. Ya, kemudian yang kedua adalah aliran kas operasional
atau operational cash flow. Ini adalah aliran kas yang ada ketika proyek itu sudah berjalan ya, sudah mulai beroperasi, namanya juga aliran kas operasional. Yang ketiga adalah aliran kas terminal atau terminal cash flow. Kalau kita bayangkan terminal bis gitu ya, terminal bis itu kan adalah tempat pemberhentian akhir bis gitu ya. Ini juga nih, jadi aliran kas terminal itu adalah cash flow akhir. Itu akan menjadi seperti apa? Itu disebut sama aliran kas terminal. Oke, kita langsung aja mulai di yang pertama yaitu initial cash. Di sini saya tambahkan initial cash outflow karena biasanya di awal itu kita akan cenderung melakukan pengeluaran. Benar ya, jadi pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan atau konstruksi sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan. Misalkan aja harga beli tanah di lokasi proyek. Nah, mungkin proyek kita ada di udara ya, sehingga kita tidak perlu membeli tanah ya, atau biaya mendirikan bangunan atau harga beli mesinnya. Jadi biasanya initial cash itu adalah cash yang bersifat outflow. Kemudian yang kedua adalah operational cash. Nah, di sini ditambahkan lagi sama saya inflow karena harapan kita kalau misalkan proyek ini sudah beroperasi, sudah bekerja, itu akan menghasilkan sebuah inflow cash bagi perusahaan. Ya, jadi arus kas masuk yang diperoleh setelah dimulainya beroperasinya proyek baru. Rumusnya ada di slide ini ya, jadi NCF, net cash flow itu sama dengan EBIT, earning before interest tax, ya, dikali 1 minus tax, ditambah depresiasinya, atau NCF sama dengan earning after tax, tambah depresiasi, ditambah 1 min tax kali interest. Langsung aja kita coba untuk menghitung. Di sini ada soal, diketahui laporan laba rugi perusahaan tahun 2000XX ya. Ada penjualan sebanyak 10 juta, kemudian ada biaya-biaya selain penyusutan dan bunga. Biaya penyusutan, ada laba sebelum bunga dan pajak, EBIT-nya, ada pendapatan sebelum pajak, ada pajaknya, kemudian yang terakhir adalah pendapatan sesudah pajak, earning after tax. Ya, jadi bagaimana kita penghitung NCF-nya? Langsung aja, operational cash inflow dihitung dari NCF, rumusnya ini, EBIT dikali 1 minus tax ditambah depresiasi, atau rumus yang lain ya, EAT, earning after tax, ditambah depresiasi, ditambah 1 minus tax dikali sama interestnya. Dengan kedua rumus ini hasilnya sama-sama menunjukkan angka Rp3.400.000 ya, jadi ini sudah benar ya. Pakai rumus 1 atau pakai rumus yang kedua, silahkan Anda pilih. Atau untuk meyakinkan apakah hasil perhitungan saya sudah betul, pakai keduanya gitu ya. Kalau hasilnya sama berarti perhitungannya sudah benar. Oke, kemudian kita akan menghitung yang selanjutnya tentang terminal cash flow atau arus kas pada akhir umur proyek. Oke, terminal cash flow ya, arus kas pada akhir umur proyek ini bisa berasal dari dua hal. Yang pertama adalah penjualan nilai sisa aset pada sebuah proyek, misalkan mesin ya, di akhir proyek kita mau jual nih mesinnya ya, karena sudah selesai proyeknya. Dan yang kemudian kedua adalah dari modal kerja. Misalkan saja harga jual nilai sisa mesin yang baru ini 2 juta, kemudian kita kurangi dengan membayar pajak terlebih dahulu ya. Di sini misalkan saja 200.000 pajaknya ya. Jadi ada sisa 1.800.000 ditambah dengan modal kerja. Jadi maksudnya Anda masih punya sisa modal kerja sebesar 2 juta gitu ya. Jadi setelah harga jual nilai sisa mesinnya dikurangi sama pajak ditambah dengan modal kerja, sisa modal kerja menghasilkan terminal cash flow sebesar 3,8 juta kalau di contoh ini. Kemudian misalkan proyek ini usianya 5 tahun. Jadi kalau ada cash flow apapun dari operational cash flow itu silakan langsung bisa ditambahkan sama terminal cash flow ini. Baik, jadi itu tadi penjelasan mengenai langkah pertama yaitu mengestimasi aliran kas yang dihasilkan dari sebuah rencana investasi atau proyek. Selanjutnya di materi berikutnya kita akan menghitung ya atau mempelajari bagaimana mengevaluasi aliran kas ini dan akhirnya kita bisa katakan bahwa proyek ini layak atau tidak layak untuk dilakukan. Ya, jadi kita akan belajar mengenai WACC, NPF, IRR, payback period dan seterusnya. Sampai ketemu di video berikutnya.